Sobat penyintas tidak perlu keliling dunia karena salju sudah ada di sini. Latar belakangnya juga mirip abis sama Gunung Fuji. Pasti enak deh main saljunya. Ya, Anda nggak usah pergi ke Jepang untuk melihat salju. Cukup berkunjung ke Trans Snow World yang berada di Bintaro. Suhu di dalam mencapai 8 hingga 16 derajat Celcius. Jadi dibutuhkan jaket khusus untuk masuk ke wahana permainan di sini. Supaya badan tetap hangat harus tetap bergerak ya. Salah satunya dengan mencoba snow tube. Pengunjung bisa menikmati seluncuran ini dengan menggunakan single ataupun double tube ini. Atau bisa mencoba pengalaman seperti atlet ski. Pakai dulu sepatu dan papan skinya, lalu meluncur dari atas. Bagi yang belum mahir, Anda bisa dibantu para instruktur di sini. Sobat penyintas, setelah puas bermain salju, enaknya makan siang dengan menu kepala kakap. Kedai Ibu Panjang di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan ini sudah sejak tahun 1990-an selalu menyediakan menu kepala kakap putih. Bahan baku kepala ikan ini setiap harinya didatangkan langsung dari pasar. Tanpa basa-basi, kepala ikan langsung dimasak dengan bumbu kuning. Kalau ada pelanggan yang pesan ikan itu, langsung dimasukkan ke dalam garang asam. Bagi yang pesan kepala kakap jumbo ini, enaknya disantap pakai sambal dadak ya. Meskipun ukurannya besar, bumbu dalam olahan ikan ini tetap meresap hingga ke dalam dan dagingnya pun sangat empuk. Untuk satu porsi kepala kakap jumbo ini dihargai Rp45.000 saja, dengan harga yang dinilai cukup murah untuk ikan sebesar 1 kilogram. Sobat penyintas, di balik ramainya kota Bintaro terdapat aksi kejahatan seksual yang baru saja terungkap pelakunya setelah kasus ini viral di media sosial. Petugas sempat kesulitan mengidentifikasi pelaku pemerkosaan seorang gadis pada Agustus 2019 lalu. Akhirnya, Satuan Reskrim Polres Tangerang Selatan berhasil meringkus pelaku yang selama ini buron. Pelaku mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya usai ditangkap. Saat kejadian, ia sedang dalam kondisi mabuk. Pelaku juga mengakui awalnya hanya ingin melakukan aksi pencurian rumah korban. Untuk menghindari kejaran aparat kepolisian, pelaku seringkali berpindah tempat. Aksinya yang licin ini berhasil ditangkap saat ia berada di kediaman orang tuanya di daerah Parigi, Pondok Aren. Selain menangkap pria berinisial RI, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa spray, selimut, pakaian korban, telepon genggam, dan sebuah besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara serta pasal Undang-Undang ITE. Saya sedang keadaan mabuk, terus nafsu diraih saya meningkat. Terus memang lihat kamu memperkosa atau apa datang situ? Saya mau merampok. Berdasarkan pengakuan pelaku, saat itu ia sedang dalam kondisi mabuk serta kondisi nafsu yang sedang meningkat sehingga ia tidak bisa mengontrol saat melihat korban AF. Baik korban maupun saksi-saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku. Untuk itu kami butuh proses ya untuk membuktikan, untuk mengidentifikasi identitas dari pelaku ini. Kami memang memiliki CCTV, cuma kami juga harus memastikan kembali apakah orang yang di CCTV tersebut adalah identitas yang kita duga selama ini, yaitu dengan inisial RI. Sobat penyintas, setelah pelaku tertangkap, AF korban pemerkosaan di Bintaro merasa sangat bersyukur sehingga ia dapat merasa tenang dan berharap agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Di samping bertugas sebagai kru film, AF juga aktif di bidang perfilman dan artistik. Iya, saya kru film. Selain kerja sebagai art director freelance di iklan kecil digital, dan saya kerja di bidang artistik. Kejahatan seksual yang menimpa AF ini terjadi pada pertengahan Agustus 2019. Saat itu pukul 9 pagi, AF baru saja terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia melihat sosok orang tak dikenal masuk ke dalam rumah. Pria itu membawa pisau dan tongkat besi di tangannya. Saya ingat saya terbangun, ada sosok di kamar saya. Akhirnya saya curiga, saya ikutin, saya kira itu teman saya, ternyata bukan, dan dia udah megang pisau dan dia megang tongkat besi.
Setelah itu pria ini langsung memukul kepala AF dengan tongkat besi berkali-kali. Hingga AF dalam kondisi setengah sadar, pria itu memaksanya naik ke atas kasur dan menodainya. Setelah kejadian, AF mencari telepon genggam miliknya di sekitar tempat tidur. Ia berniat menghubungi seseorang untuk meminta pertolongan, namun telepon genggamnya sudah tidak ada, dibawa kabur si pelaku. Ada handphone. Jadi setelah dia keluar, saya cek kamar kan, saya raba-raba kasur. Karena kan insting pertama itu cari bantuan, cari handphone. Dan handphonenya nggak ada, dibawa sama pelakunya. Dalam kondisi tubuh yang masih limbung, AF bergegas keluar rumah untuk mencari bantuan. Tetangga yang melihat kondisi AF dalam kondisi lemah akibat perkosaan segera menolongnya. Kejadian ini langsung dilaporkan ke RT setempat yang segera mengantarkan AF ke kantor polisi. Hal pertama yang saya lakuin itu saya keluar dari rumah, terus saya cari bantuan sekitar, yaitu tetangga. Tetangga saya bantu ngelapor ke RT, dan dari situ saya dibawa ke polisi, ke Polres, untuk ngelapor kasus. Menurut AF, pelaku sudah lama mengincarnya karena akses rumahnya berdekatan dengan perkampungan. Bahkan ada tangga buatan yang menghubungkan perkampungan dengan perumahan AF, sehingga pelaku punya akses untuk masuk ke rumah AF. Dan akses dari perkampungan itu ke rumah saya tuh sangat gampang. Jadi di perumahan itu ada tangganya. Dan nggak tahu dari mana, mungkin kan karena saya suka suka keliling sekitar, mungkin diincar atau mungkin pernah lihat. Setelah melakukan aksi cabulnya, pelaku sempat meneror AF dengan mengirimkan pesan ke akun sosial medianya. Pada waktu bersamaan itu pula, pelaku memutuskan untuk meminta maaf, namun beberapa saat kemudian pelaku kembali meneror lewat akun Instagram AF. Pelaku mengancam akan membunuh AF dan menyesal membiarkannya dalam keadaan hidup. Iya, dia suka bikin akun fiktif di Instagram, terus meneror aku. Sampai beberapa bulan sebelum saya speak up di sosial media, dia tetap masih teror saya. Aksi teror yang dilakukan RI si pelaku membuat AF semakin trauma atas kejadian perkosaan itu. Ia sempat putus asa karena pelaku yang belum juga tertangkap bahkan dengan leluasa mengancamnya. Akhirnya setelah beberapa waktu, AF memberanikan diri membagikan kisahnya lewat halaman Instagram. Ia berharap si pelaku segera ditangkap. Saya nggak lihat cara lain untuk mencari bantuan. Karena di pihak berwajib, kasus saya nggak diapa-apain, nggak ada aksi. AF sudah tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Menurutnya, sosial media merupakan salah satu alternatif untuk meminta bantuan kepada orang lain mengenai kasusnya. Alhamdulillah lebih banyak positif ya responnya, yang mendukung, yang kasih support. Cuman pasti di saat ada reaksi positif, pasti ada yang negatif, yang menjatuhkan, yang menyalahkan. Cuman ya di saat itu saya ambil yang positifnya aja sih. Setelah ia memutuskan membagi kisahnya di sosial media, AF pun langsung mendapatkan berbagai respon dari masyarakat. Di antaranya banyak yang mengandung respon positif dan negatif. AF memutuskan untuk mulai bangkit dari trauma yang ia alami. Dirinya tidak mau terus-terusan berada dalam kesedihan dan ingin segera pulih kembali. Saat ini, AF mengaku sudah berani memulai aktivitasnya kembali dan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mengalihkan ingatannya dari kejadian itu. Sobat penyintas, maraknya kasus pelecehan seksual saat ini membuat kaum perempuan harus lebih waspada dan berhati-hati lagi. Kaum perempuan dituntut untuk mempelajari dan membekali diri dengan ilmu bela diri agar bisa terhindar dari tindak kejahatan. Dari catatan, sejak tahun 2018 kasus pelecehan seksual terhadap wanita terus bertambah. Mulai dari pelecehan seksual di jalanan, transportasi umum, taksi online hingga rumah pribadi yang dianggap sebagai tempat paling aman. Wanita masih saja menjadi target tindak kejahatan seksual. Menghadapi kondisi ini tidak ada salahnya jika wanita mulai mempersiapkan langkah menjaga diri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mempelajari teknik dasar bela diri.
Tips lainnya untuk menghadapi pelecehan seksual yaitu agar tetap tenang, berani melawan dengan kemampuan bela diri, dan tidak lupa selalu waspada.